Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis. Jadi menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis dalam bentuk resensi buku. Jadi setelah melakukan pembacaan yang mendalam terhadap suatu buku, antologi, puisi, kalian dapat menyampaikan hasil tanggapan dalam bentuk resensi buku. Jadi resensi buku itu semacam ulasan atau penilaian tertulis tentang sebuah buku. Di dalamnya kita membahas isi, struktur, gaya penulisan, dan pesan yang disampaikan oleh buku tersebut. Biasanya kita juga menilai kelebihan dan kekurangan serta memberi rekomendasi apakah buku itu layak dibaca atau tidak. Jadi resensi itu semacam review yang terstruktur dan objektif ya. Resensi berisi ulasan suatu buku, unsur-unsurnya mencakup judul, identitas buku, pendahuluan atau orientasi, sinopsis, gambaran singkat isi buku, analisis, evaluasi yang saya sebutkan tadi, kelebihan dan kekurangannya, kritiknya atau sarannya dan masukannya. Jadi sebagai panduan, berikut ini langkah-langkah menyusun resensi buku. Yang pertama, tentukan antologi puisi yang akan kalian tulis resensinya. Pemilihan antologi puisi tentunya harus dipertimbangkan dengan baik. Ada baiknya antologi puisi yang diresensi adalah kumpulan puisi yang menarik dan berkualitas baik. Selain itu, buku yang diresensi sebaiknya antologi puisi yang belum pernah diresensi sebelumnya atau terbitannya terbaru agar memiliki nilai kebaruan kepada pembacanya. Sebagai rujukan, berikut ini ada beberapa antologi kumpulan puisi terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud dan Bahasa Indonesia yang dapat kalian unduh secara lengkap. Nanti saya akan fotokan ya. Silahkan kalian baca-baca dan kalian lihat di dalam tabelnya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bacalah dengan seksama baik secara umum maupun secara rinci. Jadi pembacaan terhadap buku antologi tersebut dapat dilakukan secara umum maupun detail atau rinci ya. Untuk hal yang umum, kalian dapat membaca daftar isi, kata pengantar, sampul depan dan belakang serta bagian-bagian buku secara sekilas. Adapun untuk membaca rinci, kalian diharuskan membaca keseluruhan isi buku satu persatu. Melalui tahap pembacaan ini kalian diharapkan dapat memahami secara umum keseluruhan isi buku tersebut. Yang ketiga, pahami dan kaji secara mendalam isi buku antologi puisi tersebut. Dalam tahap ini kalian perlu melakukan kajian secara secara detail terhadap isi buku. Kajian terhadap antologi puisi dapat dilakukan melalui analisis terhadap unsur bentuk dan unsur makna. Dalam kajian unsur bentuk, kalian dapat mengungkapkan diksi, tipografi, gaya bahasa atau majas, kata konkret, pengimajinasian, dan rima. Adapun terkait unsur makna, kalian dapat memaparkan bagian tema, nada, suasana, amanat, dan perasaan yang terkandung dalam antologi puisi tersebut. Yang keempat, tulis berbagai informasi penting yang terdapat dalam buku sebagai bahan dasar penulisan resensi. Jadi hal-hal yang dapat kalian tulis sebagai dasar penyusunan resensi adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan hal umum tentang buku. Jadi bagian penting dalam tahap ini adalah menulis identitas buku. Identitas buku mencakup judul buku antologi, penulis, penerbit, cetakan, tempat terbit, tahun terbit, jumlah halaman dan harga. Jadi kan kemarin kita pernah juga ya judul buku, penulis, penerbit, cetakan berapa. Nah, itu harus lengkap
Ya, kalian juga dapat menulis pendapat atau penilaian secara umum terhadap isi buku tersebut. Yang ke-B, membuat judul resensi. Pemilihan judul resensi sangat penting. Buatlah judul yang menarik, singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Sebagai pertimbangan, kalian dapat berdiskusi dengan teman-teman untuk memilih beberapa nominasi judul resensi dalam isi tabel. Yang ketiga, C, membuat ringkasan atau ikhtisar. Untuk membuat ringkasan atau ikhtisar buku antologi, kalian perlu memahami pemetaan atau gambaran umum isi buku antologi tersebut. Selain itu, kalian juga diharuskan membaca keseluruhan isi buku. Perhatikan juga pemilahan bab dalam buku tersebut. Apakah buku tersebut dipilah berdasarkan tema tertentu atau karena hal ini penting karena ringkasan atau intisar buku dapat memberikan gambaran yang jelas bagi si pembaca. Kemudian selanjutnya D, menuliskan hal yang unik atau menarik atau berkesan. Kalian perlu menuliskan hal-hal yang unik, yang menarik yang terdapat di dalam buku tersebut. Hal-hal yang unik dan menarik dapat menjadi paparan kelebihan buku tersebut. Tulis kesan setelah membaca buku tersebut seperti apa. Apakah kalian senang, apakah kalian merasa ada hal atau ada pesan yang disampaikan atau apa saja yang istimewa dalam buku tersebut yang dimiliki oleh buku-buku lain, yang tidak dimiliki oleh buku-buku lain ya. Nah, kemudian menuliskan manfaat buku. Jadi setelah membaca dengan seksama keseluruhan buku, kalian perlu merumuskan manfaat atau kegunaan buku tersebut, khususnya sasaran pembaca yang dituju. Apakah buku tersebut sesuai dan sangat bermanfaat untuk remaja atau anak-anak atau dewasa, untuk membantu kalian. Jadi perlu adanya menuliskan manfaat buku. Yang selanjutnya F, menuliskan kekurangan dan kelebihan. Cermati apa kelebihan dan kelemahan atau kekurangan buku tersebut. Kalian dapat membandingkannya dengan buku-buku antologi lain yang sejenis atau karya sebelumnya. Paparkan pula kelebihannya, keunggulannya yang dimiliki oleh antologi puisi tersebut agar penilaian kalian tampak berimbang. Kemudian G, menuliskan kritik dan saran. Berdasarkan penilaian kelebihan dan kekurangan yang diberikan tadi, kalian dapat menyampaikan kritik terhadap keseluruhan isi buku tersebut. Kritik dapat merupakan penilaian atau pendapat pribadi dengan mengungkapkan hal-hal yang dapat diperbaiki dari suatu karya. Untuk itu, kalian juga dapat menyampaikan saran perbaikan atau masukan agar karya penulis buku tersebut dapat lebih baik lagi. H, menuliskan simpulan atau penutup. Bagian simpulan atau penutup merupakan bagian akhir dari tulisan tanggapan yang kalian susun. Oleh karena itu, cermati dengan seksama bagian-bagian yang telah kalian tulis pada tahap sebelumnya. Rangkailah beberapa paparan atau penjelasan singkat yang menggambarkan keseluruhan isi buku. Berikan penegasan ulang atau penjelasan yang kalian sampaikan sebagai penutup. Nah, itu tadi ya yang harus diperhatikan dalam beberapa penjelasan tadi. Jadi kalau misalnya kesimpulan itu dalam isi tabel bisa juga disusun dan dikembangkan data atau informasi penting di atas menjadi resensi yang utuh. Setelah bagian tahapan-tahapan di atas kalian lewati dengan baik, susun sebuah kerangka dan rangkailah bagian-bagian tersebut dalam satu kesatuan yang utuh sehingga membentuk tulisan resensi. Jadi resensi ini sangat membantu kalian di dalam menulis antologi. Jadi tugasnya sangat mudah, yaitu saya ingin kalian menuliskan apa yang dimaksud dengan resensi. Kita ulang lagi, saya sudah ada menyampaikan resensi itu apa. Kemudian saya ingin minta tuliskan lagi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan resensi menurut kalian.
seperti apa maksudnya resensi tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih kalau atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.